apaan tuh ya? Di BKD ada bidang PKAP. Nah, SMA mungkin identiknya dipanggil guru BP, Guru BP, apain loh ya. gitu. Dan memang di bidang PKAP inilah tempatnya reward and punishment. Tentang TRK nih. Nah, aplikasi TRK inilah yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai. Karena kan kadang kita bingung ya, rapat harus selfie. Evidence di sini adalah bukti pelaksanaan rapatnya. Banyak ditemukan di kecurangan loh gitu. Kalau boleh saya sebutkan juga nih, ada loh pegawai yang ngambil fotonya dari messenger. Nah, itu dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di the next Ajib berikutnya nih ya, ASN Jabar ikut bicara. Ya, pada kesempatan kali ini alhamdulillah seperti biasa ditemani Ruli dari BKD Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang wanita cantik pastinya. Beliau adalah, sambil itu nanti salah satu kepala bidang di BKD Provinsi Jawa Barat. Nanti beliau akan bercerita banyak sambil berkenalan pastinya. Ya, itu dia, beliau adalah Bu Anita. Mangga Bu Anita berkenalan diri. Okay. Halo para pemirsa, saya Anita Rataningsih, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan di BKD Provinsi Jawa Barat. Iya, dari namanya aja udah luar biasa nih, kayaknya gegap gempita gitu loh Bu Anita. Apanya nih? PKP, Kabit Penilaian Kinerja dan Aparatur dan Penghargaan. PKAP, Iya, oke, PKAP. Nah, di bidang ini beliau adalah sebagai kepala bidang pastinya, dan beliau akan cerita banyak nih. Di situ itu ada apa dan ngapain aja gitu. Dan nanti pasti akan diskusi sedikit banyak tentang TRK nih. Ini pokoknya TRK tuh wajahnya Bu Anita banget dah pokoknya. Ketemu Bu Anita, oh TRK gitu. So identical gitu ya. Luar biasa Bu Anita. Nah, Bu Anita mohon izin bisa sharing ya, apa itu PKAP, bidang PKAP itu apa. Sebelumnya itu kalau kita kan ini SOTK baru ya Bu ya? Betul. Ya. Nah itu kalau misalnya di sebelumnya itu apa namanya? Karena mungkin beberapa rekan di perangkat daerah lain atau di luar sana pada masih meraba-raba nih, kayak misalnya aduh urusan mutasi promosi di bidang siapa, di bidang apa namanya gitu kan. Bahkan mungkin teman-teman internal juga masih meraba-raba juga. Nah nanti Bu Anita bisa sharing nih apa itu PKAP dan di dalamnya ada apa aja gitu. Oke, makasih nih Bu Ruli. Pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan nih untuk hadir di Ajib ya. Iya. ASN Jabar ikut bicara ya. Kehormatan juga nih ya. Iya, terima kasih sekali lagi Bu Ruli. Jadi mungkin para rekan-rekan pemirsa ya pada masih asing juga ya, belum familiar dengan bidang PKAP. Apaan tuh ya? Di BKD ada bidang PKAP. Memang PKAP ini baru ya, di tahun 2020 bulan November nih baru adanya. Kalau sebelumnya di bidang ini adalah bidang Kesdis. Oke. Nah, jadi dulu memang bidang yang menyeramkan kayaknya. Oke. Kesdis itu kepanjangan dari kesejahteraan dan disiplin. Oh ya. iya. Walaupun di sana ada kesejahteraannya, tapi kalau sudah dipanggil sama bidang Kesdis itu pokoknya ada apa? Kalau zaman gitu. SMA mungkin identiknya dipanggil guru BP, BP ngapain loh ya. gitu. Gitu kali ya. Pokoknya kalau di ASN konteksnya dipanggil Kesdis, ngapain loh gitu kan. Betul. Oke. Nah, sejak November inilah Kesdis melebur ya. Maksudnya jadi hilang nih nama Kesdisnya, diganti dengan PKAP, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. Di dalamnya tuh ada 3 subit. Yang pertama adalah subit penilaian kinerja aparatur, yang kedua subit penghargaan, dan yang ketiga subit disiplin. Jadi walaupun sebenarnya di dalam nomenklatur bidang yang nggak ada disebut nih nama disiplinnya, tapi sebenarnya di sub bidangnya tetap ada. Masih ada ya. Jadi Kesdisannya masih ada sebenarnya. Iya. Dan yang baru di situ adalah penilaian kinerja itu. Kalau yang tadi disebutkan sama Bu Ruli ada TRK. Nah, itu tadinya TRK ini adanya di bidang Bangrir. Sejak adanya bidang PKAP inilah turunlah bidang sub bidang dulu pemetaan kompetensi dan kinerja ya.
turunlah ke Cashdis. Kenapa disebut turun? Karena sekarang ada di lantai 1 nih. Kalau udah biasa bukan ya. turun tahta derajat ya, tapi bukan. Ini gedung ya. Iya. Mungkin kalau rekan-rekan yang sudah sering ke BKAD kan tahu nih ya di mana Bang Rir adanya di lantai 2 gitu ya. Benar. Kalau Cashdis adanya di pojok di bawah gitu. Itu. Jadi itu tadi bidang penilaian kinerjanya akhirnya bidang PKAP pindahnya gitu ya. Dan di Bang Rir sendiri sebenarnya melebur. Mungkin nanti Bu Ruli juga akan mengajak bidang-bidang lain ya untuk memperkenalkan juga nih, karena semuanya sudah berubah nih gitu di BKD. Makanya kita kenalan di sini kan. Betul. Dikasih kesempatan nih untuk kenalan. Iya, betul. Oke, saya lanjut. Jadi tadi ada 3 sub bidang ya di bidang PKAP. Kalau sekarang bidang penilaian kinerja dan penilaian kinerja dan aparaturnya dipegang sama Pak Oki. Ya. Pak Oki. Terus ada subit penghargaannya ada Bu Emma di sana, dan kalau untuk disiplin masih Pak Irman, kayaknya masih orang yang familiar masih ya untuk disiplin ya dengan Cashdis-nya gitu. Iya, betul. Terus ngapain aja nih di sini gitu ya. Nah, tadi kalau disebutkan TRK, nah TRK itulah ada di penilaian kinerja gitu ya. Kalau untuk di Bu Emma nih di penghargaan, jadi di sini memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, baik itu yang ada inovatifnya, yang punya inspiratif dan future leader. Tapi selain itu juga ada penghargaan dari presiden, penghargaan dari gubernur. Nah, itu ada di situ. Dan memang di bidang PKAP inilah tempatnya reward and punishment. Nah, itu dia. Jadi rewardnya itu di Bu Emma nih di penghargaan, punishmentnya ada di Pak Irman di disiplin. Jadi Pak Irman ini yang bagian bertugas untuk menegakkan kode etik dan kode perilaku di bagian disiplin ini ya. Nah, di mana kita bisa menerapkan reward and punishment yang adil ini dari Pak Oki ya, di penilaian kinerjanya. Iya, itulah yang ada di bidang PKAP. Jadi di satu bidang ada 3 sub bidang, satu sama lain itu saling nggak bisa terlepas ya Bu. Betul, ya satu sama lain saling melengkapi seperti itu, luar biasa. Nah, tadi berbicara tentang ini TRK nih ya. TRK itu udah bagian dari kami ASN Jabar. Dan betul. Sekali lagi saya mengucapkan selamat nih khususnya ke Provinsi Jawa Barat dan BKD dalam hal ini, khususnya juga di bidangnya Bu Anita nih. Beliau-beliau dan rekannya itu luar biasa nih, sudah pejuang TRK nih ya. TRK betul. sudah sedemikian rupa itu TRK itu sudah mendapat ada banyak penyempurnaan betul, mungkin ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Saya dari pertama sampai tahun ini juga kan ada hal baru lagi itu seperti apa Bu? Tantangannya, atau bisa cerita tentang TRK itu apaan? Ya, Jadi sebenarnya kalau dibilang TRK ini hebat karena BKD enggak juga gitu kan. Jadi kami juga sebenarnya dibantu oleh fasilitator yang ada di setiap OPD. Nah, gitu. Catat. Jadi itu tuh tidak hanya BKD yang ini ya. Dan yang semua. Pasti ini kalau boleh cerita nih, boleh disampaikan kan TRK ini dapat penghargaan ya. Udah beberapa kali dapat penghargaan. Dan itu pun sebenarnya bukan kerja BKD kali ya. Catat lagi. Karena yang menggunakan TRK ini adalah seluruh ASN. Betul seluruh PNS sekali. Kalau sampai saat ini baru PNS ya. Seluruh PNS Pemprov Jabar. Jadi yang sebenarnya berhak dapat penghargaan ya teman-teman kita semua PNS itu. semua ya di Jawa Barat ya. Termasuk Fasil yang ada di OPD itu. Jadi kalau boleh cerita juga bahwa TRK ini cikal bakalnya dari SKP online ya. Iya, betul. Zaman dulu tahun 2014 kalau nggak salah mulailah diterapkan SKP online. Kalau zaman dulu kan SKP itu bentuknya DP3 ya. Kalau DP3 itu katanya cara menilainya adalah ngelihat aja tahun lalu berapa, sekarang berapa begitu ya, nambahin tinggal 1. naik turun aja gitu ya. Dia naik pangkat atau enggak, dia naikin sekian gitu. Sekarang kan udah enggak sama enggak ada sekali. zamannya ya. Udah beda zamannya. Jadi DP3 atau SKP zaman sekarang itu betul-betul dari nilai kinerja. Ya, dari terukur sangat betul, ya. Betul, kita harapkan itu bisa terukur ya dengan TRK. Dulu sejak zaman SKP online kita itu yang menjadi cikal bakalnya TRK. Lalu dulu pernah ada KIMOP yang disambungkan dengan SKP juga, dan terakhir ini yang paling baru adalah TRK ya. Dimana di dalamnya kita menerapkan ada penilaian SKP dan penilaian perilaku seperti itu.
Penghargaan apa sih yang udah didapat di TRK? Nah, Jadi itu dia apa aja nih? yang pertama nih kita memang dapat penghargaan dulu 30 besar KIJB yang dilaksanakan Biro Organisasi Oke, ya, iya, kompetisi iya. inovasi Jawa Barat. Iya, iya, Nah, iya. lalu lolos juga ke 10 besar 10 besar di KIJB. betul. Oke. Mendapatkan juga penghargaan nomor 1 BKN nasional ya untuk Nah, kinerja. ini nih yang outstanding nih. Outstanding ya. Dan satu lagi masih ada dapat penghargaan dari Kanrek 3 juga nih Oke. untuk yang kinerja juga. Kanrek BKN Tapi yang ya. tadi ini dipersembahkan untuk PNS Pemprov Jawa Nah, Barat. itu dia luar biasa ya. Tanpa Bapak Ibu rekan-rekan PNS Jabar yang sudah berkenan ya menggunakan berpartisipasi itu luar biasa. Jadi persembahannya untuk teman-teman rekan PNS Jabar ya. Terima kasih Bu Anita, luar biasa. Nah, jadi Bu tadi kan sudah dijelaskan ya TRK ada itunya. Nah, ternyata Bu ini boleh dong kasih bocoran Bu briefly gitu. Nah, itu kan dari TRK itu nanti kan ada turunannya, ada berkaitan dengan kompensasi ya Bu ya. Betul. Nah, itu gimana sih Bu? Oke, jadi gini ya, kita ini pengen memberikan reward and punishment itu adil ya. Jadi orang yang berkinerja baik itu mendapatkan reward yang baik dan besar, dan yang berkinerja buruk otomatis harusnya dapat hukuman disiplin gitu ya kalau bisa dibilang. Nah, reward and punishment ini dimulai dari datanya dari mana nih? Kalau kita kan nggak punya data setiap pegawai itu dia bagus atau enggak, taunya dari mana? Nah, aplikasi TRK inilah yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai, mengukur perilaku pegawai. Dan TRK tidak berdiri sendiri ya. Catat. Kita awal data kinerja ini untuk big datanya kita ambil dari Siap Jabar. Siap Jabar betul. Pastinya. Lalu TRK juga dihubungkan dengan Kimok ya, dari aplikasi presensi online ya. Nah, nanti pegawai itu bisa melaporkan aktivitas hariannya, dia ngerjain apa sih hari ini begitu ya. Itu setelah dia absen pagi dan pulang. Pada saat pegawai belum melakukan absen, maka tidak bisa mengisi TRK. Nah, gitu kan ya, udah pada tahu semuanya gitu. Nah, ini juga untuk dalam mengisi aktivitas ini juga diharapkan ya yang betul, yang sejujur-jujurnya ya, karena itu yang nanti akan dipakai untuk dasar pemberian TPP ya, tunjangan penghasilan PNS ya. Nah, untuk mendapatkan TPP ini besarannya dilihat dari nilai kinerja dan nilai perilaku pegawai. Begitu Bro. Ya, keren nih. Jadi banyak enlightenment, banyak pencerahan dari beliau. Nah, Bu, itu kan tadi dari mulai SAP online, perjalanannya ya Bu ya. Terus sekarang sudah semakin banyak penyempurnaan. Pada praktiknya, alhamdulillah nih teman-teman rekan-rekan PNS Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat sudah berpartisipasi dan lain-lainnya, dan sudah terbukti itu kan ada persentase kinerja itu ada sekian dengan melibatkan banyak hal unsur penilaian ya Bu ya. Nah, ke depan itu juga mungkin menjadi satu bocoran nih. Saya dengar karena kan ini semakin menyempurnakan ya Bu ya. Contohnya untuk ini ya Bu, evident aktivitas itu kan ada tipsnya Bu seperti apa? Karena kan kadang kita bingung ya, rapat harus selfie, tapi itu kan evident gitu. Terus harus foto apa? Nah, Ibu sarannya gimana nih Bu? Pas ini ini curhatan rekan-rekan yang pada bingung mau ngisi TRK-nya apa nih gitu ya. Ya, jadi evidence di sini sebenarnya kan untuk bukti kepada yang pertama data kepada atasan langsung ya, karena atasan langsung inilah yang harus memvalidasi ini pekerjaannya benar enggak gitu. Betul sekali. Dan apa yang dilaporkan di situ sebenarnya bukan foto selfie-nya yang diminta, tapi memang buktinya. Bukan berarti bahwa rapat terus kita selfie sendiri, enggak juga kan. Tapi rapat yang menunjukkan bahwa memang sedang berada di ruangan rapat. Dan yang paling penting evidence di sini adalah bukti pelaksanaan rapatnya berupa notulen rapatnya. Jadi bukan foto selfie-nya sebenarnya yang catat. Jadi diklarifikasi nih sama Bu Anita nih. Dan tolong juga kepada para atasan langsung nih yang bakalan langsung menerima aktivitas pegawai, tolong divalidasi betul-betul gitu, dilihat betul-betul apakah memang sudah sesuai atau belum, karena
yang berhak menolak atau menerima ini aktivitas bawahan betul atau tidak adalah atasan langsung ya. Kalau boleh dibilang nih bocoran juga, hati-hati nih pegawai Pemprov Jabar PNS yang sudah melaporkan TRK. Jadi kan kita sudah berlangsung 1 tahun nih, dan saat ini kita sedang mengevaluasi hasil laporan aktivitas para pegawai, dan ternyata banyak ditemukan fraud atau kecurangan loh gitu. Ini nih yang dimaksud bocoran nih, penting banget nih, harus dicatat. Betul. Contohnya apa nih Bu Anita? Kalau boleh saya sebutkan juga nih, ada loh pegawai yang ngambil fotonya dari Mbah Google. Nah itu dia. Ketahuan loh gitu ya. Gitu ya. Terus mungkin fotonya juga satu foto dipakai untuk berapa 1 bulanan. Gitu ya. Dan nanti ini tuh akan dievaluasi. Ada audit ya? Betul, audit ya. Kinerja, ada audit kinerja, betul. Karena itu pun menjadi IKP-nya BKD Prof Jabar nih untuk melakukan audit kinerja. Dalam tanda kutip ya, audit, nggak tahu nih bahasa pasnya apa gitu ya. Pasti mencari term betul. yang tepat gitu ya. Betul. Istilah yang tepat. Istilahnya apa nih? Cuman yang pasti nanti kalau ditemukan fraud itu memang betul ya, yang akan kena mungkin bukan hanya si pegawainya, tapi juga atasan langsungnya yang memvalidasi ini. Jadi atasan langsung hati-hati nih gitu ya. Pada saat memvalidasi aktivitas bawahan, ya harus benar-benar, karena pada saat ketahuan nih dari Mbah Google, tapi kok sama atasan langsungnya approve gitu ya. Approve ya gitu. Nah ini yang jadi mungkin tadi jadi tips ya. Jadi atasan langsung harus memvalidasi dengan baik. Ya itu jadi catatan tersendiri loh Bu, karena betul adanya bahwa ini kan kita sambil berjalan ya, ada banyak penyempurnaan baik dari secara sistemnya, dari segi alatnya, aturannya dan lain-lain. Tapi sambil berjalan kita juga mulai menyempurnakan juga kita nih sebagai yang berpartisipasi mengisi itunya juga. Jadi itu tips yang harus sangat dicatat ternyata dari Bu Anita nih. Luar biasa. Bu Anita, ada hal lain yang ingin disampaikan? Kayaknya tadi sudah disampaikan. Jadi kalau khusus untuk TRK, silahkan isi dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kepikiran untuk mencurangi nilai TRK. Oh, ada lagi satu lagi. Pasti ada. Sejak tahun lalu ya, kita kan sudah mulai mengisi kuesioner. Beda ya kuesioner sama review 360. Nah itu dia. Nah untuk kuesioner ini, tolong Bapak Ibu diisi. Kalau ada memang yang harus disampaikan, sampaikanlah ke kami. Insya Allah datanya itu tertutup, maksudnya aman datanya, apapun yang akan disampaikan. Ini akan sangat berpengaruh karena gini loh, misalkan ya, ada orang yang memang nggak pernah bekerja, tapi tidak dilaporkan dan tidak terlihat lah ya sama BKD, karena BKD juga nggak bisa mungkin semua melihat satu persatu gitu ya, perangkat Mhm. daerah sampai ke pegawai satu persatu. Jadi Kita kan kepanjangan tuh. meminta tolong lah ya rekan di sekitarnya kalau ada yang memang ada yang tidak sesuai gitu, untuk dilaporkan bisa melalui kuesioner tersebut. Iya, betul. Dan kuesioner ini nanti kan akan dilihat nih oleh Betul. pimpinan untuk dijadikan pengambilan keputusan nih Keputusan ya pimpinan. Jangan sampai nih gitu ya, ada orang yang sebenarnya nggak bagus gitu ya, tapi karena tidak dilaporkan oleh rekannya juga, apakah rela kalau dia nanti yang mendapatkan reward misalkan ya, karena betul. kan di TRK ini bukan cuman pemberian TPP, tapi ada OTM loh gitu ya. OTM, iya betul. Employee of the month. Betul ya. Kalau misalkan nggak ada kendala di situ, tidak ada kuesioner yang dilaporkan, bisa jadi loh orang tersebut yang dapat Kejaring OTM karena tadi OTM itu diambilnya dari nilai kinerja, dari vote pegawai dan dari kuesioner gitu. Jadi kalau kuesionernya aman-aman, ya mungkin bisa terjaring masuk OTM nih sebagai kandidat. Betul, luar biasa. Itu mungkin Bu Ruli ya. Iya, keren banget nih Bu. Ini insya Allah pasti bermanfaat nih untuk rekan-rekan PNS Pemprov Jabar ya. ASN juga nanti kedepannya kan mungkin akan sama juga ya Bu Anita ya. Ya, terima kasih banyak Bu Anita waktunya ya. Ini kok
rampak sekilas karena apa tuh informasinya luar biasa bernutrisi nih, banyak hal yang bermanfaat gitu. Tapi kayaknya ngobrolnya masih kurang, tapi waktunya kita batasi dulu ya. Masih banyak ya. Tapi nanti mungkin bisa dipanggil juga rekan-rekan saya pastinya. Ya. Karena itu lebih dalam lagi nanti. Teknis ya, lebih teknis, bisa ke Bu Emma, bisa ke Pak Oki, ada Pak Irman, insya Allah. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, mudah-mudahan insya Allah sharingnya ini insya Allah semakin menebar, semakin banyak kebaikan, manfaat dan lain-lain. Ya mungkin itu dulu teman-teman, rekan-rekan semua. Pokoknya tetap semangat, bahagia, sehat selalu di masa COVID ini, dan jangan 5M? Iya, pastinya itu prokes harus selalu dijaga, apapun itu dijaga ya. Dan yang pasti kita sudahi dulu Bu ya, kita pokoknya harus selalu ajib-ajib. Oh ya, subscribe jangan lupa. Pokoknya subscribe YouTube channelnya PKD Provinsi Jawa Barat. Jangan lupa follow Instagramnya dan media sosial lainnya. Ada websitenya juga, informasi terkait kepegawaian dan bahkan di luar itu ada di situ yang relevan tentunya. Ya, Bu Anita kita tutup. Ajib-ajib ASN